melaksanakan speed ada speed masih sekitar 25 lah ini, 25 mau naik ke 30. Kita saksikan yang ada yang ikut ini adalah mantan atlet kompetisi Sanggau, yaitu veteran-veteran. Kita absen dari belakang ini adalah Bung Ahi, atlet kelahiran tahun 1975, atlet veteran, kurang lebih ya, mungkin kira-kira tahun itulah. Terus di sampingnya ada Bang Darudin, juga merupakan atlet veteran yang sekarang juga melatih Sanggau. Di depannya ada Yogi, atlet muda, salah satu atlet muda yang memang sudah biasa bertanding di ajang-ajang Forprov. Jalan ke depannya lagi itu ada Firman, atlet veteran yang pernah ikut turun Forprov pada tahun 2010 akhir, tapi sudah lama tidak goes, tidak latihan, namun masih bisa mampu mengimbangi speed dari rekan-rekan lainnya. Nanjak nih, nanjak dengan elevasi kurang lebih 300 meter, gradien mungkin 5-10%. Ya, di depan sudah kita lihat ada Joko yang berjarak kurang lebih 15 meter lepas sendiri itu. Apakah dia akan dikejar? Kita saksikan bersama-sama. Nah, ini Firman menggunakan sepeda, apa ini sepedanya nih? Ini Polygon. Hah? Giant. Oh, bukan yang Polygon. Bukan. Giant. Akan Giant ya? Masih ada kayak Polygon. Ini Giant. Menggunakan sepeda Giant. Berarti yang Ultegra. Ya. Grup set Ultegra semua nih. Terus di sampingnya kalau Ahi itu menggunakan trek. Juga pelak kemarin sudah diganti. Terus ada Joko yang sudah di depan, perlahan-lahan berangsur-angsur pindah ke belakang dia. Joko sendiri menggunakan sepeda apa ini? Spesialis seri lama kayaknya. Terus di nomor 2 ada Bang Darudin menggunakan Polygon juga. Di depannya lagi Yogi Pratama gunakan sepeda apa itu? Hah? Mosonya juga legend itu. Mosonya luar biasa. Sekarang masih memimpin Yogi di depan. Seok-seok mereka saudara-saudara untuk mencoba merangsek ya, menaklukkan jalur tanjakan Semboja ini yang memiliki elevasi kurang lebih 300 meter. Ini sudah berada di pertengahan. Lihat semua masih bersama-sama, belum ada yang tertinggal, masih dalam satu peloton. Ya, sedikit tertinggal Joko, tapi mencoba untuk kembali menempel. Belum ada tanda-tanda yang break ini, masih aman-aman saja, semua masih speed bersahabat. Ya, kita lihat di depan Firman mencoba untuk meninggalkan peloton, disusul oleh Ahi, menjaga, disusul juga diikuti oleh Bang Darudin. Ya, Yogi melihat ke samping kanan dan melihat ke belakang, apakah dia ditinggal? Yogi
sebagai atlet paling muda di peloton ini. Padahal masih nyimpan tenaga, Bang. Ya, dan mungkin juga sepertinya simpan-simpan energi dulu. Ya, Ahi langsung maju ke depan, merangsek ke depan, ngebreak sendirian di depan. Ada berjarak sekitar mungkin 5 meter di depan peloton, bahkan mungkin sudah 10 meter. Ya, Joko tertinggal 15 meter di belakang. Kita lihat. Ya. Sudah tertinggal. Terus ke depan. Lihat ke Ahi. Ya, ini adalah susunannya. Ya, sudah jauh meninggalkan 30 meter di depan Ahi. Ayo maju. Kita lihat apakah ini luar biasa. Ini memang laju ini. Sudah meninggalkan peloton-pelotonnya sejauh 30 meter di depan. Kita agak ke depan. Tahan, Om. Tahan. Ya. Jauh. Sana. Ya, kita ke tepi dulu sambil menunggu kontingen lain. Kita cari jalur di sebelah kiri. Nah, stop situ dulu. Ya, kita lihat tertinggalnya 4 detik, 5 detik, 6, 7, 8. Apakah mampu mengejar Ahi mereka ini? Kita lihat bersama-sama. Bang Darudin mencoba untuk membawa peloton untuk mengejar Ahi. Ya, akhirnya terkejar, tersusul, dan masih menyusul. Akhirnya gabung lagi menjadi satu peloton utuh. Luar biasa. Setelah jalan rata ini akhirnya mampu sama-sama lagi kembali. Sekarang kita sudah berada di kilometer 16 kurang lebih. Dan jalur-jalur awal ini untuk keluar dari kota Sanggau ini memang lebih banyak tanjakan ya. Nanti setelah keluar dari kota Sanggau kemungkinan langsung menghadapi jalur flat. Jalan sedikit. Oke, ya. Nah, kita berada di kilometer 18 kalau tidak salah. Masih stabil, masih ringan. Yang menarik tonton adalah ini atlet paling berani. Atlet paling berani peloton ini si Yogi, dan yang kedua AI, ketiga Joko, keempat Firman, dan terakhir adalah bukan Helios mungkin salah ini. Speed masih santai, masih sama-sama menyimpan energinya untuk nanti diperkirakan di area ini, kalau tahu di sebelah Sungai Mawang ya mungkin ya, sprintnya ya, area Sungai Mawang. Si sama-sama menjaga kaki. Ada yang mau ngebreak lagi. Apakah di tanjakan ini akan ada yang mencoba untuk memecah belah peloton lagi? Kita saksikan bersama-sama. Ini adalah Kalimantan Road Race, khususnya Kabupaten Sanggau. Mungkin untuk Kalimantan belum banyak lah ya untuk yang buat video seperti ini. Ya kita coba untuk membuat
Ya, supaya rekan-rekan di daerah-daerah lain juga mengetahui bahwa di Kalimantan juga memiliki atlet-atlet yang berpotensial saat ini. Mari kita sama-sama untuk mensosialisasikan persepedaan goes, khususnya road bike, sepeda road bike yang memang agak minim lah untuk di Kabupaten Sanggau sendiri. Ya, dekat Tepel. Agaknya tertinggal ini. Bagaimana? Tahan. Oke, gimana? Masih mampu ya? Mampu lah. Masih mampu. Lumayan. Oke, ini atlet veteran juga. Coba untuk mengejar tertinggal di depan. Udah 30 meter ini. Ya, lagi-lagi Ahi memimpin lagi di depan. Tinggalkan peloton. Ada Joko. Tinggal juga Cecer. Dan masih konsisten Yogi dan Bang Darudin masih dalam satu peloton walaupun cuma dua. Bang Darudin. Ya. Yogi mencoba menyusul, nyalip. Ya. Coba untuk gantian narik. Di depan seperti biasa masih Ahi lagi yang memimpin peloton, dan dia breakaway sendirian ini. Ya, ini menggunakan sepeda trek, sudah dilaminating. Untuk giginya sendiri masih banyak tersisa ya, masih aman. Dan untuk crank depannya juga masih yang crank kecil digunakan. Coba menjauh. Speed saat ini berada pada speed kurang lebih 27. Susul di belakang ada Yogi, meninggalkan Bang Darudin sendirian. 5 detik, 4 detik, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 detik. Tinggal 13 detik selisihnya. Ya, sudah menjauh saja. Ya, yang belakang ini mungkin 20 detikan. Ditinggal ada 20 detik kali ya. Jauh sekali. Dan paling belakang ada Firman. Ya, sudah terlihat mungkin hampir setengah menit kali, lebih mungkin hampir 1 menit bahkan. Ini adalah salah satu veteran di road bike, mantan atlet Kabupaten Sanggau, namun sekarang sudah jarang bersepeda. Peringkat tempat ini akhir rupanya. Di depan ada Joko. Joko sudah 40 meter lah, 30 meter di depan sendirian, disusul oleh Yogi. Kemudian ada Ahi, dan barisan paling depan, paling belakang ada Bang Darudin dan Firman, tertinggal kurang lebih 500 meter di belakang. Semoga saja tuntunan ini bisa membantunya untuk segera melakukan break kembali dan merapatkan barisannya dan bisa bergabung bersama peloton yang ada. Sementara ini kita lihat Yogi sendirian di depan untuk meninggalkan rekan-rekan yang lain. Namun kita lihat Ahi yang biasa mendahului, tapi ternyata sekarang landai-landai saja, seperti sedang menikmati liburan musim panas, mencoba untuk bersantai, enjoy seperti atlet ultra. Ya, kayaknya mereka sedang melakukan fun bike ini. Ya, santai-santai masih. Speed berapa kira-kira speed? 26. Masih aman, masih menyimpan tenaga. Kayaknya belum ada yang mau melakukan breakaway ini, belum ada yang mau berganti untuk narik.
speed masih dihantam 26 km per jam, masih speed santai karena ini jalurnya masih nanjak-nanjak ya, walaupun gradiennya tidak terlalu besar, namun elevasinya cukup panjang. Nah, sekarang saatnya agak jalan turun, speed sudah mulai naik kembali 30, bahkan bisa lebih, dan angin juga lumayan ini karena cuaca juga berhubung mendung, jadi lumayan ada anginnya. Speed masih konsisten di 30, tambah lagi truk bermuatan besar terkadang menghantam para pemain sehingga membuat kaki menjadi berat. Luar biasa ini, Yogi sudah mendahului ini, sepertinya udah jauh 50 meter di depan. Apakah ada yang mengejar Yogi? Ternyata belum ada inisiatif dari peloton untuk mengejar Yogi, dan Yogi ditinggal sendirian, dibiarkan sendirian di depan. Nah, sekarang sudah naik lagi, nanjak lagi. Nanjak ini gradien 5%, elevasinya 30 meter, aman masih. Nah, sudah jalan rata, masih bersama-sama bertiga ini kayaknya saling tidak mau meninggalkan. Ya, di depan kita lihat Yogi yang sudah 50 meter dari peloton, kayaknya bakal terkejar nih kayaknya ini. Mungkin Bung Dani ada komentar, Bung Dani? Karena tidak ada komentar sih, karena mereka belum ada ajang tariknya tuh, tembak-tembakan tuh belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Itu tuh tembakannya nih. Masih jaga-jaga stamina. Mereka Ya, di samping naikin speednya menjadi 35. Ini sudah mulai mencapai 40 sudah ya, 40. Nah, nanti depan ada nanjakan lagi, masih kurang lagi di speednya. Speed masih stabil 30. Oke, masih belum terkejar hingga saat ini. Di belakang masih sangat-sangat jauh, tidak terlihat. Ya, kita lihat samar-samar Joko mengeluarkan minuman wasiat dari dalam kantongnya. Sepertinya itu adalah kartu asnya yang dipendam selama ini. Ternyata dia sudah mulai terpancing adrenalinnya. Ya, kita lihat di depan Bang Darudin mencoba breakaway, meninggalkan Joko sendiriannya sedang menghirup. Ini terlihat Aji juga mulai melakukan Bang Darudin. Ya, inilah memang atlet veteran luar biasa. Kita jarang-jarang melihat Bang Darudin coba untuk breakaway, dan ternyata sekarang kita saksikan dia melakukan breakaway untuk mengejar Yogi. Luar biasa. Ini akhirnya Yogi terkejar lagi, hasil kabur sendirian. Peluang amplopnya rupanya masih belum bisa direbut oleh Yogi, masih belum pastilah. Dan ini turunan sejauh 500 meter mungkin. Ini bisa potensi untuk menggenjot speed, bisa sampai 60 km per jam kalau mau di breakaway di sini. Ini langsung jauh dari peloton. Rupanya ini peluang ini dimanfaatkan oleh Bang Darudin untuk meninggalkan peloton. Kita lihat apakah atlet veteran ini mampu untuk mengalahkan atlet-atlet muda. Kita lihat rupanya atlet veteran menunjukkan tajinya, namun Joko yang sudah meminum cairan baca-baca air tawar itu masih belum
menyalip Bang Darudin bersama Yogi. Sekarang di peringkat kedua adalah Joko, Bang Darudin, dan peringkat satu sekarang yang di depan adalah Ahi. Dan Yogi tertinggal sekarang di barisan belakang. Apakah Yogi mencoba berinisiatif untuk mengejar? Ternyata Yogi masih belum menunjukkan ancang-ancang untuk merapatkan barisannya. Yogi masih tertinggal di 20 meter di belakang. Bertahan di depan sekali yang sudah minum larutan air tawar kaca-kaca. Si Joko sudah jauh meninggalkan peluang. Ada mungkin sekitar 30 meter yang Yogi mencoba mengejar. Akhirnya terkejar. Dan Yogi melakukan sprint terkejar. Dan Bang Darudin coba speed santai kembali setelah turunan, pasca turunan. Luar biasa ya, ini main-main turunan ini ngeri sekali. Akhirnya peletonnya bersatu kembali, mencoba ketiga sepertinya untuk menarik, dan bergantian penarikan dilakukan oleh Yogi. Bang Darudin juga enggan untuk narik, tapi kita lihat apakah benar-benar mau narik atau gimana. Masih belum, masih Yogi, Bang Darudin, Ahi, lihat Joko. Mereka menempel bersama-sama. Ternyata memang larutan ini sangat efektif untuk membantu Joko. Memang atlet dari Joko mengisi energinya kembali. Posisi tarikan digantikan oleh Bang Darudin, kemudian disusul Ahi, kemudian Joko. Yogi sepertinya mundur di barisan belakang untuk menghemat tenaga. Yogi masuk di barisan belakang sekarang, bersantai dulu sejenak, mengisi energi. Main di 40 sekarang, udah jalur flat, tembus 40. Biasa speednya ini udah mulai ngangkat-ngangkat pada speed jalur-jalur tanjakan. Mereka terputus-putus ya. Sekarang tarikan diganti, Bang Darudin merangsek ke belakang, artinya untuk menghemat tenaga juga. Bergantian mereka. Kita saksikan Bang Darudin sekarang di posisi 4 di belakang di peloton. Sekarang ditarik oleh Ahi. Depan kedua Joko, ketiga Yogi, dan keempat ada Bang Darudin. Ya, luar biasa angin. Angin ini sangat menyusahkan para pembalap ini sepertinya. Karena gitu hempasan angin ini muncul, terutama truk-truk sawit, truk bermuatan besar ini dapat mengganggu dari kestabilan pesepeda. Karena biasanya sepedanya itu oleng, bahkan mengurangi speed lumayan. Sekarang bergantian lagi, Ahi mencoba mundur di belakang dan tarikan sekarang diganti oleh Joko. Joko mencoba menarik kembali. Gantian mereka, Ahi di posisi belakang, sehingga posisi belakang ini bisa agak santai tenaga. Sekarang
apakah jalur ini yang digunakan untuk oleh para pembalap untuk melakukan giveaway. Namun saat ini mereka memilih bersama-sama. Dan perlu kami sampaikan juga untuk hadiah disponsori oleh AI juara 1. Kurang tahu kita nih apa Tapi adalah ini luar biasa Bang nih. sponsor dan tadi. Nah, menurut Bung Dan ini gimana nih pemain-pemainnya ini? Akan PK ini Mereka nih masih ada dua. Yang tadi itu sendiri biar tidak tahu dengan mana yang akan bisa gue akan nanti di finish nantinya. ya. Tapi kalau menurut potensi ini, kalau kita lihat secara pengalaman lah, kira-kira kalau Bung Dan ini benar-benar siapa yang bakal menjadi kemenangnya? Saya Kang Davidin baru baju jersey warna putih Yang barisan 2 ya, ya, barisan kedua. barisan nomor 2 sekarang ini potensi ya. Dia dua dia deteksi menang hari ini. Kira yang kedua kira-kira potensi. Cara Yogi sama Koai. Oh ya. Ya, Ya betul sekali. Yogi yang kita ketahui bersama ini adalah atlet muda ya. Berapa umurnya kira-kira nih? 20 atau 21? 21 Harusnya lebih potensial ya untuk bisa juara satu bisa. harusnya. Wah, seberang kita ada si tuh Agus ke NTB. Oh iya, betul sekali. Ya, sekarang turun kesempatan untuk breakaway. Apakah ada yang melakukan? Ternyata mereka masih sama-sama menyimpan energi ya. Ya, sekarang ganti lagi. Ini ya yang dimaksud ya. Bisa jadi Yogi ini finish pasti kececer kayaknya. Oh, Kalau Wahid sama Darudin bisa nembak di akhir, bisa jadi si Yogi keteteran mengejar. alasannya kenapa itu? Kurang latihan, Kurang latihan ya. Ya. Memang terlihat dari performanya atau bagaimana? performanya kurang. Dari bulan ini sekarang nih, kayaknya tidak mungkin dia di finish bisa sprint. Ya. Kecuali dia ke Singapura saat inilah. Ya. Meninggalkan Pelton jauh. jauh, nah, mungkin bisa dia. Ya. Tapi kalau untuk di akhir nggak bisa dia. Nggak mampu ya. Ya. Tapi kita lihat juga performa mereka masih sama-sama tenaga nih. Ya. Kira kita pun belum melihat dari siapa yang kira-kira berpotensi. Tapi menurut dari Bung Dani tadi, untuk berpotensi sebagai juara adalah atlet legend kita yaitu Bang Darudin. Dan yang kedua antara Koahi dengan Yogi. Berarti yang minum larutan baca-baca tadi itu belum tentu ya. Belum tentu ya, karena dia Walaupun sudah minum air baca-baca. pernah- jarang lah latihan lagi. Ya. Bilang udah lama ada latihan, tapi hebat bisa menempel para yang muda senior yang Ya biasa main. betul. Ini luar biasa ini. Memang jarang-jarang sih. Yang bisa Ini nempel. speednya bukan tanggung-tanggung ini sekarang. Mungkin udah capai 40-an ini. Luar biasa kalau sudah jarang latihan, seperti Joko sendiri jarang latihan tapi mampu mengimbangi dari speed dari rekan-rekan ini, itu lumayan. Sering rutin latihan, Bang Laudin bersama Wahyi yang sering latihan Ya, dan menghafal medan di sini ya. ya, betul. Itu sarapan pagi mereka. Ya. Yang kita tahu di mana akan meninggalkan rombongan ini nanti. Ya, betul. Kita coba tempel dekat-dekat sedikit kalau bisa. Ya, tarikan diganti lagi. Sekarang Joko mundur ke belakang dan ditarik oleh Yogi, disusul oleh Bang Darudin dan Koahi.
Yogi ditanjakan dia tarik. Ya, habis energinya ya. Ya, Berarti ini strategi cerdik dari Joko. dari Joko dan Badarudin. Iya, iya, iya. Gitu. Namun kita lihat nih Yogi breakaway nih, meninggalkan peloton nih. Berarti Yogi masih punya menyimpan tenaga yang sangat besar. Ya, kita coba untuk ke depan, masih ke depan ini ada 30 meter mungkin sudah di depan. Wahi, kemudian Yogi bersama-sama meninggalkan peloton. Mereka tertinggal sejauh sekarang sudah 40 meter. Jadi pas kebetulan ditanjakan tadi mereka mengambil inisiatif untuk breakaway dan akhirnya peloton terputus. Sekarang 2 orang ada di depan buat peloton sendiri. Sudah sampai di kilometer 22. Meter 22. Artinya masih sekitar 10 kilo lagi kita akan melakukan putar balik arah. Ya, oke. Strategi Yogi tadi. Oh, nempel rumah ini. Ya, strateginya adalah menempel rumah ini. Belum ada pikiran untuk itu. Masih lantai-lantai speed sekarang. Ada tanjakan kecil sedikit yang mungkin elevasi kurang lebih sekitar 20 meter, cuman gradiennya lumayan. Nah, mereka coba Koahi mencoba obstacle putar balik, ternyata diputuskan di sini. Ya, diputuskan putar balik. Ya, Bang Darudin kemudian disusul oleh Joko. Kontingnya sudah putar balik. Ini waktunya. Sekarang ini masa yang ditunggu-tunggu, masa rawan untuk saling kejar-mengejar. Kita akan saksikan. Kembali lagi bersama reporter saya Uli Sambora dan Dani Subroto. Ada samping saya untuk komen hari ini. Sementara sekarang sudah putar balik arah, tapi sayup-sayup Firman masih belum terlihat. Berpas-pasan. Apakah Firman sudah habis menyerah dan sudah singgah di warung kopi? Apakah Firman putuskan menyusul mereka? Atau putar balik arah itu? Disaksikan bersama-sama dan kita dipotong oleh truk ini. Lagi bersama peloton. Nah, terlihat Yogi di sana menempel Yogi breakaway sendirian. Tak ada kesempatan untuk breakaway di belakang truk supaya mengurangi pasan angin. Strategi oh, dia tuan. Dengan satu putar. Strategi cuma tempat. Ada lihat di mana darah, ambil kita ini seperti saja. Kesalahan juga dari rekan-rekan hari kita mau nempel. Tidak tahu nanti sah atau tidak. Kita akan lihat bersama-sama. Speednya sudah 40 lebih ini. Bahkan mungkin bisa 50 ini. Ya, kita lihat samar-samar Joko narik, dipimpin oleh Joko, kemudian diikuti Koahi dan Bang Darudin. Awas, mobil tahan. Tarik ganti-ganti lagi. Sekarang Joko menarik tali peloton. Bang Darudin mencoba di belakang. Sudah melaraskan speed. Sayang sekali ya tadi itu buat Yogi itu ya, kita coba dia. Terus ya, speednya tidak melek.
Joko Bang Tarik ini. Nah, sebentar lagi kita akan menaklukkan tanjakan Siluk, tanjakan yang sangat terkenal pedas. Tanjakan ini memiliki elevasi kurang lebih 400 sampai 500 meter. Walaupun gradiennya mungkin hanya 5 sampai 10%, namun sangat panjang juga. Apalagi tanjakan ini berada di akhir-akhir dari melakukan tarikan. Sepertinya mereka akan menerapkan prinsip bersama-sama. Ya, tanjakan sudah terlihat di depan. Bagaimana kira-kira? Mas Darudin memang tidak mau deh nih kalau narik awal di tanjakan benar ya. Ya, Biasanya dia di pertengahan atau di ujung baru dia mau. begitu ya. Namun ini kenyataannya dia sudah di depan ini. Ya, itu sudah berikutnya untuk bergantian Pergantian. Bahkan kalau tidak cepat ngejar ini kayaknya tertinggal jauh ya. tahu pasti. Dia sudah gear terakhir digunakan. Atau tertinggal sudah ditanjakan. Sudah mulai nanjak dan berkelok-kelok. Sekarang yang pimpin peloton adalah Bang Darudin, disusul Koahi. Ini depannya Koahi masih menyimpan energi besar, masih menggunakan gigi kecil. Dan Bang Darudin menyisakan satu gear di belakang, cuman yang di depan itu gear besar sepertinya yang dipakai. Sepertinya ini adalah strategi untuk melakukan sprint kayaknya. Dia mencoba untuk menstabilkan speed menggunakan sprocket besar di belakang, sedangkan crank besar di depan. Begitu turunan, dia hanya perlu mengganti untuk ke gear kecil saat turunan. Ya, tanjakan pedih masih berjalan. Posisi kita berada di masih tengah-tengah tanjakan posisi. Sekarang kita lihat rupanya Ahi memutuskan untuk mengambil merengsek ke depan, mengambil alih pimpinan peloton. Dia menoleh-noleh ke belakang, apakah sudah meninggalkan jauh dari rekan-rekan di belakang. Ternyata Bang Darudin juga tidak mau ditinggal begitu saja. Dia tetap menempel terus kemana Ahi. Ahi tetap ditempel terus. Jadi kita lihat Joko sudah terlihat di belakang. Joko sudah jauh tertinggal. Ya, menurunkan speednya, ganti crank kecil di depan. Dan inilah strateginya, ternyata bisa dikatakan gagal. Namun Koahi masih terus berjuang. Dia masih belum mengganti. Oh, sudah mengganti, menyisakan dua gigi besar di belakang. Sudah meringankan kecepatan sepedanya. Dan ini menit-menit tanjakan terakhir. Setelah itu akan ada turunan. Dan sementara Koahi memimpin masih di tanjakan. Nah, ini dia kalau mau melihat gradiennya lebih 5% mungkin. Bagaimana strategi? Apa strategi yang akan diterapkan hari ini? Tidak bisa berkata apa-apa, hanya berkata semangat. Sisa sedikit lagi, tanjakan akan selesai dan akan melaju pada saat turunan. Alhamdulillah. Iya. Kita berdua udah latihan juga dari pagi kemarin. Ya. Dan pulang mungkin masih langsung kerja kan. Betul, Nggak betul, ada betul. istirahat. Jadi kelelahan juga faktor. Ini tanjakan berapa speed nih? Tembus Ini berapa? 16. 16 ya. Di tanjakan gradien 10%. Koahi dengan speed 16 km per jam mencoba merengsek ke depan. Dan di depan samar-samar kita lihat ada atlet MTB juga yang goes sendirian. Ya, persiapan untuk di
Singkawang nanti. Oh, iya, Acara iya. NTB. NTB juga ya, Singkawang. Singkawang. Cuaca gimana nih? Cuaca ini sebentar lagi kayaknya turun hujan. Pas juga ya, udah Pas juga kelelahan. udah sampai akhirnya Udah- hujan turun. Udah lelah, bisa istirahat di siang hari. Cuaca yang mendung. Ya, dan tersalib juga ini Lukas MTV. Bagus. Satu, Bung Dani juara 2, saya juara 3 karena saya posisi belakang nih. Berbagi. Indahnya Indonesia berbagi. Bagi. Jadi sate ya kita hari ini. Iya. Ya. Setelah ini mungkin kita akan istirahat di kopi sambil nyate mungkin. Udah sampai ya tujuan kita ya. Ya, Dengan betul, cuaca betul. kayak gini. Ini cuaca juga sudah kayak sepertinya akan runtuh langit dari atas ini. Luruh. Ya. Luruh tetesan-tetesan butiran air yang berangsur menjadi butiran runtuh. Kita lihat bersama-sama masih lantai-lantasannya ya rewel sudah loyal-loyal sekarang. Seringkali Koahi menoleh belakang namun lawannya tak kunjung datang di belakang. Akhirnya sendirian untuk mencapai gerbang finish. Ya, gerbang finish. Akhirnya harus mengakui sendirian di gerbang finish. Koahi akan keluar sebagai juara 1 pada hari ini. Dia akhirnya berhasil keluar sebagai juara Koahi. Inilah gerbang kota Sanggau. Soib sudah terlihat. Bang Darudin berada di posisi 2. Jadi sangat jauh sekali antara jarak ini. Mungkin Bang Darudin tertinggal dengan Koahi sekitar 2 menit waktunya. Tentang waktunya. Iya. Dan keluar sebagai finisher kedua adalah Bang Darudin. Ya, selamat pada juara. Dan yang ketiga adalah Joko. Firman saat ini sudah dinyatakan fix balik kanan. Kalau lompat tulang kenyang gitu ya. Gimana tanggapan? Jago. Hari ini luar biasa. Luar biasa ya. Yang habis menyediknya. Strategi apa yang diterapkan nih kira-kira? Kemarin gini. Oh, Dan yang sana masih banyak. masih bagus ya. Oke. Tahankan. Tanggapan dari Koahi bagaimana? Ya, tadi saya baru keluar perempat tenaganya. Wih, jalan belum semua. Semua ya? Masih cuma 2 tadi. Ya. Kira-kira sebagai veteran pembalap sepeda ini saran-saran pada yang muda-muda nih bagaimana? Ya, sebenarnya kita yang pembalap tua merasa agak malu ya. Pembalap muda-muda pun tak pernah kali Ya. ikut minggu brutal ini. Seharusnya mereka itu yang terpacu semangatnya. Ya. Dan harapan kita ini bisa jadi motivasi ya. untuk ke Ya, depan. semoga 2 minggu ke depannya kita adakan ulang lagi minggu brutal. Kita berharap banyak pemain-pemain pembalap-pembalap muda ikut partisipasi. Oke. Ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita laksanakan kembali dan lebih banyak peserta ya. Ya, kita kalau ada yang dari daerah Skadau atau Sosok mau gabung lebih bagus, lebih ramai, lebih bagus kita. Boleh. Jadi ada motivasi untuk mencari bibit-bibit muda. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, mungkin itu saja. Mungkin nanti ada rekan-rekan dari Skadau atau kabupaten lain yang mau ikut, dipersilakan kita buka. Karena Kabupaten Skadau tak jauh juga dari Kota Sanggau. Silakan bergabung. Mungkin minggu depan kita akan laksanakan kembali pertandingan ini dan mungkin rutin ya. 2 minggu sekali. Oke. Nice. Ya, Soib sudah terlihat itu tertinggal 1 kilo lebih. Mungkin jaraknya bermenit-menit ini, tapi tetap keluar sebagai juara ketiga. Oke, untuk Yogi tadi tanggapannya bagaimana? Ya. Bang Darudin sebagai pelatih nih. Pertandingan yang akan datang, kita harapkan para pembalap ini bertanding secara fair. Ya. Tidak boleh melakukan passing di belakang motor, baik motor ofisial, baik motor umum, baik mobil, truk, tidak boleh. Jika ketahuan, maka dis. Berarti Yogi sudah dipastikan guys ya. Batalkan. Otomatis jika pertandingan Yogi kena dis. Dis ya.
Terima kasih. Oke. Joko. Ya, ini dia Joko dengan jarak 15 menit di belakang, tapi tetap keluar sebagai juara 3 ya. Ya. Woo. Juara 3. Tetap juara 3 yang sah. Masih penting lah, turun lebih. Ini lo, tepi lo, tepi. Tepi dulu. Jadi bagaimana saran-sarannya, tanggapannya? Tepi dulu, tepi dulu. Ya banyak latihan. Lalu kalah sama senior kau. Nah, Aku paling enggak berani turun, enggak kayak kawan kita satu tuh. siapa itu? Kepala BNN kau. Tanggapan dengan Yogi tadi gimana? Yogi harus enggak boleh passing kita. Ya. Kita sama-sama nih. Nanti kalau pertandingan pun enggak boleh kurang. Ya. Wah. Siapa? 2 minggu sekali kegiatan ini. Oke, demikian Passing. laporan kami langsung dari Sanggau Membara. Sekarang kita bersama-sama ke pusat kota. Kita ke Warkop Mantap ya. Warkop Mantap untuk ngopi. Amung ke 11. Warkop 11 yuk. Warkop 11. Di depan Peko enggak? Depan mereka bisa bersama-sama menjajal kekuatan masing-masing. Dan ada satu nama lagi yang seringkali belum tampil ini, Aji ya. Ya, tadi Porjazi. Ya, Sari Porjazi. Ini strategi pembetulan FD dan RD biasanya. Ya. Di tengah jalan ya. Saat lagi lomba-lomba itu biasanya sering bermasalah RD-nya. Ya, kita akan saksikan minggu depan.